disiram air ketika tertidur, adalah salah satu bentuk kekejaman Ibu Ummi. Dan ini adalah kisah pilu Safira, seorang menantu yang tabah menghadapi sang mertua yang jahat. Bagaimanakah akhir dari kisah ini? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah kita ikuti kisah Safira. Safira duduk di sudut ruang tamu dengan wajah pucat dan tangan bergetar. Seharian ia membersihkan rumah, mencuci tumpukan piring, dan menyapu halaman yang penuh dedaunan. Akmal, suaminya, baru saja berangkat kerja, meninggalkannya sendiri bersama Bu Ummik, ibu mertua yang belum juga luluh padanya meski usia pernikahan mereka sudah menginjak tahun keempat. Pagi itu sebenarnya cukup cerah. Safira sudah menyiapkan rencana untuk memasak gulai ayam kesukaan suaminya. Namun baru saja ia mulai menumis bumbu, suara Bu Ummik dari kamar terdengar keras. Safira, kaki ini pegal. Panggilin tukang urut, cepetan. Dengan sigap Safira meninggalkan dapur yang masih menyala api kompor dan masuk ke kamar Bu Ummik. Ia membantu memijit kaki sang mertua sambil menenangkan hatinya. Tapi waktu berjalan cepat. Bau hangus tiba-tiba tercium dari dapur. Safira berlari panik, menemukan wajan penuh bumbu gosong. Api dimatikan, asap memenuhi dapur. Belum sempat ia membereskan, Bu Ummik datang dengan wajah masam. Masak gitu aja nggak becus. Apa kerjaan kamu di rumah ini selain nyusahin? Bentaknya. Safira menunduk. Ingin menangis, tapi ditahannya. Ia membersihkan dapur, membuang bumbu yang hangus, dan mulai ulang dari awal. Menjelang sore, setelah mencuci baju dan mengepel lantai, tubuh Safira mulai lelah. Ia duduk sebentar di sofa. Niatnya hanya untuk meluruskan punggung. Tapi tanpa sadar, ia tertidur. Tak lama, suara ember tumpah membangunkannya. Air dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Safira terlonjak. Di hadapannya, Bu Ummik berdiri sambil memegang ember kosong. Baru juga kerja sedikit udah tidur. Rumah ini bukan tempat buat pemalas. Safira menggigit bibirnya. Pakaian dan rambutnya basah kuyup. Ia ingin berteriak, ingin marah. Tapi ia hanya diam. Hatinya menangis, tapi mulutnya tetap mengukir senyum kecil. Akmal pulang malam itu dan bertanya mengapa bajunya belum disetrika. Safira menjawab pelan bahwa ia belum sempat. Akmal tak marah, hanya diam. Tapi Safira tahu diam suaminya adalah bentuk kekecewaan. Malam itu, saat semua tertidur, Safira duduk di kamar kecilnya. Ia menangis dalam diam. Hanya Allah yang tahu betapa berat rasanya menjadi menantu dalam rumah yang tidak pernah menerima kehadirannya. Tapi di balik air mata itu, ia memantapkan hati. Aku akan tetap berusaha. Demi suamiku. Demi baktiku pada mertuaku. Meskipun hatiku remuk, aku ingin tetap menjadi perempuan yang dicintai langit. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di luar rumah, hujan turun deras. Di dalam, Safira duduk di lantai kamar Bu Ummik, memijat kaki tua yang bengkak karena terlalu lama tergantung. Pelan sedikit, jangan sok pintar kamu, seru Bu Ummik, meski wajahnya tampak menahan nyeri. Iya, Bu. Maaf, ini lebih enak. Safira menjawab lembut, seolah tak mendengar nada kasar itu. Biasa kamu pura-pura baik. Pasti ada maunya. Kamu pikir aku bodoh? Safira menunduk. Rasa sesak memenuhi dada. Tapi ia tetap memijat, tetap melayani. Ketika malam semakin larut, suara hujan berubah menjadi irama yang menenangkan. Di tengah suara hujan itu, Bu Ummik terbangun oleh rasa sakit di punggung dan kakinya. Ia berusaha bangun sendiri, tapi jatuh terguling dari tempat tidur. Dengan cepat, Safira terjaga. Ia berlari, mengangkat tubuh mertuanya. Bu Ummik mengerang kesakitan. Sakit, Safira tolong pelan. Tanpa banyak bicara, Safira memapahnya ke tempat tidur kembali. Ia menyelimuti tubuh renta itu dengan lembut, lalu memijat perlahan sambil membaca doa dalam hati. Sakit sekali, ya Bu? Iya, jawab Bu Ummik lirih. Nada bencinya mulai retak. Hening menyelimuti kamar. Hanya suara hujan yang terdengar. Dulu saat aku melahirkan Akmal, tidak ada yang mendampingiku. Tidak ada yang mengusap punggungku saat kontraksi datang. Semua orang sibuk. Suamiku kerja, orang tuaku di kampung. Safira mendengarkan, tak menyela.
Aku pikir mungkin kamu seperti aku. Datang ke rumah orang dan merasa tak diinginkan. Kata-kata itu menggantung. Safira tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bu Ummik. Esok harinya, tetangga mulai bercerita. Bagaimana Safira hampir setiap hari membawa Bu Ummik kontrol ke rumah sakit dengan motor tua. Bagaimana ia menolak bantuan suster karena ingin merawat dengan tangannya sendiri. Bagaimana ia menolak istirahat bahkan ketika dirinya mulai jatuh sakit. Lambat laun, desas-desus itu sampai ke telinga saudara-saudara Akmal. Mbak Ummik keras. Ya, tapi Safira sabar betul. Namun Bu Ummik belum bisa mengakui semuanya. Ia masih menyimpan luka dan gengsi. Hingga suatu hari, saat ia tersedak makanan dan hampir kehabisan napas, Safira yang dengan sigap menolong, menepuk punggungnya dan menggendongnya ke mobil untuk ke IGD. Di dalam mobil, Bu Ummik menatap wajah Safira dari kaca spion dalam. Wajah yang panik, cemas, dan penuh air mata. Jangan tinggalin saya, Bu. Tolong bertahan. Suara Safira gemetar. Malam itu, setelah semua stabil, Bu Ummik menangis sendiri di kamar. Pertama kalinya dalam puluhan tahun. Apa aku sudah sejahat itu? Apa aku sudah membutakan hati sendiri terlalu lama? Tangisnya terisak. Ia mulai sadar bahwa menantu yang selama ini ia curigai, ternyata adalah orang yang paling tulus merawatnya di saat semua mulai menjauh. Namun kesadaran itu belum sepenuhnya mengubah segalanya. Belum, sampai ia benar-benar jatuh ke titik akhir hidupnya. Hari-hari berlalu perlahan. Tubuh Bu Ummik kian lemah. Stroke yang menahannya di tempat tidur membuat hidupnya bergantung penuh pada Safira. Mandi, makan, bahkan sekadar membalikkan badan pun harus dibantu. Anak-anaknya yang lain hanya datang sesekali. Beberapa karena kesibukan, beberapa karena tak sanggup menghadapi suasana rumah yang dipenuhi keluhan dan kemarahan Bu Ummik. Namun Safira tetap bertahan. Di suatu sore, Bu Ummik kembali memuntahkan makanan. Safira membersihkan dengan cekatan, mengganti baju, lalu menyuapi kembali dengan penuh kesabaran. Kamu nggak capek ngurusin orang kayak aku? Tanya Bu Ummik tiba-tiba. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Safira tersenyum. Capek, Bu. Tapi bukan berarti saya nggak mau melakukannya. Meskipun aku sering marah, nuduh yang bukan-bukan, bikin kamu sakit hati. Safira menunduk. Ada air yang menetes dari sudut matanya. Semua manusia bisa salah, Bu. Saya juga banyak salah. Saya cuma ingin berbakti, karena ibu suamiku adalah ibu saya juga. Ucapan itu seperti menghantam dinding tebal dalam dada Bu Ummik. Ia menatap Safira lama, lalu mengalihkan pandangan. Mulutnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Hari berikutnya, kondisi Bu Ummik semakin memburuk. Dokter menyarankan untuk mulai bersiap, karena kemungkinan besar usianya tidak lama lagi. Di tengah sunyi malam, Safira duduk di samping ranjang. Tangannya memegang tangan Bu Ummik yang kurus dan dingin. Suaminya, Akmal, duduk di sisi lain, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Tiba-tiba, Bu Ummik membuka mata. Nafasnya berat, tapi matanya jernih. Safira. Safira mendekat. Iya, Bu. Maafkan aku. Aku selama ini salah menilai kamu. Aku keras, karena takut. Aku curiga, karena luka lama. Tapi kamu tetap sabar. Tetap di sini. Safira menggenggam tangan mertuanya dengan erat, menahan tangis. Aku nggak punya apa-apa yang cukup untuk membalas kebaikanmu. Tapi, sebelum aku pergi, aku ingin kamu tahu semua harta yang aku miliki. Aku wariskan untukmu. Itu hakmu, karena kamu yang benar-benar merawatku, mencintaiku. Akmal terkejut. Bu, jangan, itu bisa menimbulkan masalah. Namun Bu Ummik hanya tersenyum lemah. Akmal, adik-adikmu sudah kuberi banyak sejak dulu. Tapi Safira, dia bahkan tidak pernah meminta. Itulah kenapa aku ingin memberinya. Biar jadi bekal dan bukti cintaku di akhir hayat. Safira menggeleng, meneteskan air mata. Bu, saya nggak bisa terima. Itu bukan hak saya. Semua itu milik keluarga. Saya merawat ibu bukan karena ingin harta. Saya ikhlas dari awal. Mata Bu Ummik basah. Ia mengangguk pelan. Kamu memang perempuan luar biasa. Kamu kuat. Kamu layak jadi ibu dari anak-anak kami. Maafkan aku, Safira.
Maafkan aku. Pelan-pelan, nafasnya mulai melemah. Tangannya yang tergenggam mulai kehilangan tenaga. Akmal memeluk ibunya, mencium keningnya. Tangis membanjiri ruangan kecil itu. Beberapa saat kemudian, Bu Umik menghembuskan nafas terakhir dengan damai. Kematian Bu Umik menggetarkan seluruh keluarga. Akmal dan adik-adiknya menangis dalam pelukan satu sama lain. Meski hubungan mereka renggang selama beberapa tahun, kepergian ibu tetap menjadi kehilangan besar. Pemakaman Bu Umik berlangsung sederhana namun penuh penghormatan. Banyak yang datang. Tetangga, kerabat, bahkan beberapa kawan lama yang sempat jauh. Di antara doa-doa yang mengalir, hanya satu hal yang menjadi bisik lirih di telinga semua orang. Siapa yang akan menerima warisan Bu Umik? Beberapa hari setelah pemakaman, notaris datang ke rumah keluarga. Surat warisan dibuka, dibacakan dengan suara tegas namun lembut. Semua harta, termasuk rumah, tanah, dan sejumlah tabungan, secara sah ditulis atas nama Safira. Ruangan menjadi hening. Adik-adik Akmal saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang menggigit bibir, dan ada pula yang mulai gelisah. Namun sebelum percikan konflik itu tumbuh menjadi api, Safira berdiri. Suaranya tenang, tapi mengandung ketegasan. Semua yang tertulis dalam surat ini, saya tidak akan ambil. Saya hanya menantu. Yang berhak atas peninggalan Bu Umik adalah suami saya, Akmal, dan adik-adiknya. Ibu menulis nama saya karena mungkin beliau merasa berutang. Tapi saya tidak ingin membawa apapun, selain kenangan dan doa untuk beliau. Salah satu adik Akmal, yang sempat keras terhadap Safira dulu, meneteskan air mata. Ia mendekat dan memeluk Safira. Maafkan kami, Kak. Kami dulu salah menilai. Kami pikir Kak Safira itu licik, mau menguasai semuanya. Tapi ternyata, Kakak lebih mulia dari yang pernah kami bayangkan. Akmal memeluk istrinya erat. Aku bersyukur Allah memilihkan kamu untukku. Kesabaranmu, cintamu menyelamatkan keluarga ini. Safira hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa tenang. Bukan karena harta, bukan karena pujian. Tapi karena ia berhasil menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehormatan dan ketulusan cinta. Hari-hari berikutnya dilalui dengan damai. Hubungan antar anggota keluarga perlahan membaik. Warisan akhirnya dibagi dengan adil, sesuai musyawarah bersama. Safira tetap tinggal di rumah yang sama, mengurus suami dan anak-anaknya. Rumah yang dulunya penuh amarah, kini dipenuhi doa dan kasih. Di suatu malam yang sejuk, Safira duduk di kamar Bu Umik. Di tangannya, sehelai syal yang sering dikenakan mertuanya saat masih sehat. Saya nggak pernah sempat bilang, bisik Safira pada udara kosong. Tapi ibu tetap ibu saya. Ia menatap langit-langit, seolah mengirimkan pesan pada seseorang yang telah pergi. Hikmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, ibu bapakmu, dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Inilah Safira, sosok yang mendalami syariat Islam dalam hatinya. Dia patuh pada suaminya yang mana suami harus patuh pada ibunya. Itu yang mendasari ketulusan hati Safira. Sejatinya dia tulus dan ikhlas untuk taat kepada Allah. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu tersentuh atau mendapatkan hikmah dari cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.